nomor 34, laki-laki usia 42 tahun, nampak sakit ringan sedang, juga imported case. Sehingga hari ini ada penambahan sejumlah 7. Lonjakan pasien positif corona menambah kekhawatiran. Komunikasi publik yang transparan diharapkan mampu menurunkan tingkat kecemasan. Namun fakta mengejutkan juga bisa memicu kepanikan jika langkah pemerintah tidak meyakinkan. Sementara Satuan Tugas Nasional Penanggulangan Wabah tak kunjung dibentuk. Lantas bagaimana cara pemerintah meredam kecemasan publik? Inilah Satu Meja The Forum, Corona dan meredam kecemasan publik. Juru bicara pemerintah Ahmad Yuryanto hari ini mengumumkan jumlah pasien terinfeksi corona mencapai 34 orang dan 1 orang meninggal dunia. Inilah yang bisa menimbulkan kepanikan dan juga kecemasan publik. Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber. Di ujung sebelah kanan Mbak Anita Wahid, Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Di sebelah kanan saya ada Ketua Komisi 9 DPR, Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR. Di sebelah kiri saya ada Bang Saleh Daulay, jadi anggota Komisi 9 DPR. Dan di sebelah kiri saya ada jurnalis senior dan juga pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis. Malam, Mbak Uni. Kemudian di ujung sebelah kiri ada Toto Suryaningtyas, peneliti dari Litbang Kompas. Kami juga masih menunggu perwakilan dari kantor staf presiden yang akan bergabung nanti. Saya akan mulai dari Mbak Uni sebagai pemimpin redaksi IDN Times yang juga setelah Ahmad Yuryanto mengumumkan pasien yang terinfeksi 34 dan seorang meninggal dunia. Apakah kemudian Mbak Uni sebagai wartawan menangkap adanya sebuah kecemasan di publik sekarang ini? Terima kasih Mas Budiman. Saya rasa kita sedang, yang sekarang itu, yang pasti itu adalah ketidakpastian. Yang pasti adalah ketidakpastian. Artinya? Karena memang meskipun kita belajar dari apa yang sudah terjadi sejak ketika informasi tentang wabah ini mulai kita dengar Desember 2019, kemudian tanggal 20 Januari internasional sudah mulai menganggap bahwa ini isu yang harus diwaspadai. Tanggal 23 Januari kalau saya track, media-media di Indonesia termasuk IDN Times sudah mulai membuat grafis-grafis tentang bagaimana menghadapi virus corona. Jadi sejak awal media justru mengingatkan sebelum peran dari negara atau pemerintah itu hadir. Jadi saya mencatat tanggal 23 Januari itu banyak sekali media, saya yakin itu sudah mulai menerbitkan artikel dan grafis bagaimana caranya menghindari, mencegah termasuk yang cuci tangan yang sekarang baru belakangan itu masif. Jadi sementara negara pada saat itu lewat statement dari Menteri Kesehatan sama sekali tidak memberikan rasa aman dan nyaman ya. Misalnya tentang bagaimana sih sebetulnya kemampuan kita, pemerintah kita melakukan misalnya proaktif tes.
Kemarin pemerintah Amerika mengumumkan dia bisa melakukan tes kepada 75.000. Oke. Ya, kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu kita ini punya kemampuan tes berapa. Pemerintah Korea Selatan, pemerintah Singapura melakukan proaktif tes. Mereka lebih bagus, ketahuan lebih banyak yang dites. Bahkan Korea Selatan melakukan drive-thru supaya justru kalau misalnya ketahuan itu melokalisir. Tahu. Jadi lebih bagus pemerintah Singapura lebih bagus dia menaikkan statusnya dari waspadanya dari kuning ke orange justru untuk menjangkau lebih banyak. Ini artinya gini, sebetulnya memang ada denial terlebih dahulu dari pemerintah menganggap enteng atau apa sehingga kelihatannya agak tergagap, agak terlambat mengantisipasi ini? Saya setuju ada denial, menganggap enteng, dan kemudian cara komunikasi yang pakai cengengesan yang menurut saya tidak menunjukkan sebuah kesiapan. Dan yang paling penting menurut saya tidak pernah publik itu tahu data kesiapan kita. Rumah sakit yang baru kemudian sesudah pada tanggal 2, pada hari Senin yang lalu, 2 Maret. Presiden Jokowi mengumumkan case 1 dan case 2, baru sesudah itu kemudian disebarkan data yang ada 132 rumah sakit. Itu pun tidak semua rumah sakit yang telah siap. Oke. Ya. Oke, baik. Melki sebagai anggota DPR tadi, Uni mengatakan ini situasi masyarakat ini di antara ketidakpastian, di antara kecemasan, di antara kekhawatiran. Apakah Anda sebagai anggota DPR yang juga membidangi soal kesehatan juga menangkap dinamik suasana kebatinan masyarakat seperti itu? Pada saat kasus pertama yang direspon publik luar biasa kan ketika ada terduga dianggap suspek corona itu di gedung BRI. Masih kita ingat pada saat itu dikosongkan satu gedung ya. Kami bersyukur pada saat itu sorenya ada pertemuan dengan DJSN, BPJS dan lain-lain, ada hadir juga Menkes. Di situ Menkes menjelaskan. Menjelaskan apa? Bahwa semenjak ada informasi dari Cina bahwa ada penyakit semacam ini, itu sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah melakukan berbagai hal terkait dengan persiapan menangani ini. Cuma memang sama tadi mau disampaikan bahwa memang persoalannya Menkes kita ini bukan orang komunikator politik yang baik. Tapi bahwa kesiapan itu ada sebenarnya. Kesiapan ada? Bahwa misalnya contoh, pada saat itu dia jelaskan, alat untuk pendeteksi yang pada saat itu pertama kali itu katanya ditemukan oleh Amerika di Atlanta ya, CDC itu. Itu pada saat awal itu kita sudah miliki. Karena memang yang memiliki alat ini itu tidak semua negara pada saat awal. Jadi Amerika itu yang lebih awal kemudian menyiapkan alat ini, kemudian itu kita sudah membeli awal mula dari Amerika. Yang kedua juga pada saat itu dia jelaskan bahwa sudah berkoordinasi dengan tentara untuk membuat perimeter. Andai kata menemukan seseorang yang kemudian itu bermasalah. Tapi gini, pertanyaan tadi, apakah memang Anda menangkap soal adanya sebuah kecemasan? Jadi yang ketiga, misalnya gini, yang ketiga juga ternyata waktu itu juga dijelaskan bahwa di berbagai pintu masuk negara ini itu sudah juga dikontak dengan teman-teman di imigrasi dan sebagainya itu untuk mulai mempersiapkan bagaimana pengecekan melalui thermal scanner itu. Tapi sekali lagi yang dilakukan oleh Menkes ini dan jajaran itu tidak terkomunikasikan. Kami karena pada saat itu duduk dan kemudian Oke, silakan Uni. 2 hari yang lalu rumah sakit di Tasikmalaya viral karena dokter yang menangani itu hanya menggunakan jas hujan. Tidak mendapatkan jas yang harus standar. Itu saja menunjukkan bahwa dari pusat, provinsi, sampai daerah belum siap. Nggak usah jauh-jauh. Nah, kalau konteks itu memang tentu kan ada perkembangan. Tapi ini kita masih bicara pada saat aspek deteksi ya. Pada saat itu memang di berbagai terminal masuk itu dipersiapkan thermal scanner. Seperti yang tadi kita alami lah, masuk Kompas ada dicek seperti itu. Nah, tapi memang kan ini pergerakannya kan cepat itu. Dari kita ada aspek deteksi awal, kan dia masuk sekarang pada aspek pengendalian dan penanganan. Yang sudah betul-betul suspek dan kemudian menjadi pasien yang positif sekarang ini. Nah, sekali lagi, yang kami ketahui dari awal itu memang ada persiapan, tapi tentu kecepatan antara penyakit ini masuk dan kemudian sudah menjadi positif ini dan kesiapan pemerintah ini kan dua hal yang berbeda ya. Tapi bahwa persiapan sudah disiapkan dari awal. Nah, pada saat itu juga kami bertanyakan sampai pada tingkat apakah ada rumah sakit yang juga dipersiapkan. Pada saat itu masih 100. Jadi awal mula 100 itu berangkat dari pengalaman kita mengurus flu burung. Awal mula nih.
Tapi sekarang berkembang lagi lebih daripada 100, sudah 130, bahkan 140-an sekarang. Rumah sakit yang memang dipersiapkan untuk itu semua. Bahwa ada banyak kekurangan pasti, Mon. Ini memang. Tapi menangkap dinamika ketidakpastian suasana batin masyarakat yang nggak tahu berbuat apa sekarang? Ya kalau itu juga kita merasakan ya. Jadi kita kalau misalnya kami turun ke daerah, kami reses ya misalnya turun ke daerah. Saya ke NTT misalnya. Lepas dari urusan demam berdarah satu aspek ya. Tapi urusan corona ini, itu juga di bawah juga masyarakat bertanda tanya. Menjelaskan juga tidak mudah ini. Dan kami sendiri juga tidak mendapatkan informasi juga yang tiap hari juga berkembang seperti sekarang ini. Dan itu memang membutuhkan sebuah proses tersendiri. Jadi saya mau bilang begini, Mas Bud. Dua hal yang sekarang terjadi dengan urusan corona ini. Pertama soal urusan klinisnya itu urusan kedokteran. Klinisnya ya. Bagaimana orang itu mungkin dideteksi dia suspek, kemudian menjadi pasien positif, itu ditangani, itu urusan klinis kedokteran. Tapi mengkomunikasikan bagaimana kita bekerja, pemerintah bekerja itu, DPR bekerja dan kita semua bekerja, ini kan ini urusan yang lain lagi. Jadi Anda bilang ini urusan komunikasi. Nah, kalau urusan klinisnya menurut saya juga memang jalan dengan berbagai kekurangan tadi itu. Ada alat yang mungkin kurang, tapi ini jalan ya, dengan berbagai kekurangannya. Tapi berkomunikasi kepada publik ini memang ini satu hal juga yang lagi saya lihat dibenahin oleh pemerintah. Oke, baik. Bung Saleh, gimana? Bung Saleh lihat. Ini unik, saya juga menangkap perasaan yang sama. Sebenarnya ada situasi yang penuh ketidakpastiannya mau jadi seperti apa. Sementara langkah-langkah pemerintah juga gaya komunikasi seakan-akan menganggap ini sesuatu yang enteng, flu bisa disembuhkan, jangan khawatir gitu. Ya, saya mulai dulu soal tadi kecemasan dan sikap pemerintah. Saya mulai dulu dari sikap pemerintah. Sikap pemerintah itu kan Menteri Kesehatan dari awal mengatakan ini sebetulnya nggak berbahaya sekali ya. Ya ini kan cuma tingkat mortalitasnya itu hanya 2%. Nah ini sebetulnya pernyataan yang seperti ini itu adalah pernyataan yang sangat salah ya menurut pandangan konstitusi. Undang-Undang Dasar tahun 1945 konstitusi. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pembukaan itu disebut tugas negara itu kan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Mau 2%, mau 1%, 0,01% itu tetap warga negara Indonesia harus dilindungi. Jadi karena itu tidak boleh misalnya menteri mengatakan ini mortalitasnya hanya 2% gitu dibandingkan dengan flu burung, dibandingkan statistik dengan ya? yang lain-lain itu tidak bisa seperti itu. Tugas negara jika ada hal-hal semacam itu ya harus dilindungi, itu yang pertama ya. Jadi yang tadi apakah pemerintah merasa menganggap ini sepele atau tidak ya silakan ditafsirkan sendiri. Ini faktanya kan seperti itu. Yang kedua kita lihat nih apakah masyarakat cemas atau tidak. Ya kesimpulan saya itu cemas. Buktinya apa? Buktinya itu masker hilang dari pasaran. Artinya masyarakat beli banyak-banyak. Kenapa mereka beli? Ya karena takut, khawatir, cemas. Gitu. Kalau mereka tidak khawatir, tidak cemas, ya nggak mungkin beli. Lalu ditanya, mengapa mereka cemas, takut? Padahal pemerintah mengatakan, ini loh, ini kan sebetulnya yang boleh ataupun yang wajib memakai masker itu adalah mereka yang sakit. Yang sehat-sehat nggak perlu. Ya tapi faktanya pemerintah itu katanya gagal untuk mengkomunikasikan ini ke masyarakat sehingga tetap aja orang gagal mengkomunikasikan akhirnya hilang dari pasaran. Kemudian kita lihat juga ada penjelasan lain, misalnya penjelasan medis yang mengatakan begini, memang orang sakit yang pakai, tapi orang sehat wajib pakai juga jika pergi ke kerumunan, ke tempat ramai. Siapa tahu di tempat ramai itu ada 1-2 orang yang memang sudah terjangkit. Karena itu untuk menghindari ada peluang-peluang masuk dan berkembangnya virus ini, semua orang mesti harus pakai masker. Terbukti kasus yang pertama kali ditemukan kita ini yang positif terinfeksi itu kan mereka ada party, ada pesta, kemudian ada ya komunikasi dengan orang luar misalnya seperti itu dinyatakan kena gitu. Nah kalau kita tidak membeli atau tidak menyiapkan maskernya, bagaimana? Ini sekarang saya tanya apakah masker sudah tersedia atau tidak? Kalau tidak tersedia, lagi-lagi tadi kecemasan, kekhawatiran. Belum lagi misalnya pemerintah, ya komunikasi lagi sebetulnya atau katakanlah cara mereka menunjukkan performance mereka ke masyarakat itu beda. Begitu masuk ke istana sekarang kan diperiksa semua tuh. Dan itu dimasukin ke media gitu loh. Terus apa? Ya artinya kan orang melihat, oh tadi katanya menterinya nggak takut. Ini biasa-biasa, nggak berbahaya. Kan? Tapi ya itu bagus, tapi gitu, cara mengkomunikasikan itu sebetulnya udah bagus yang dilakukan itu. Tapi kan di awal dia katakan jangan khawatir sekali. Tapi mereka menunjukkan kekhawatiran. Nah kalau presidennya khawatir, pemerintahnya khawatir, istana khawatir, coba bagaimana masyarakat? Apa kita paksa mereka khawatir? Kemudian satu lagi Pak, ini
soal masker tadi, kembali ke masker, jangan dilarang juga orang beli masker itu. Nggak ada undang-undangnya melarang orang beli masker dan pakai masker. Kalau mereka khawatir ya silakan saja dipakai, jangan-jangan mereka merasa adem, tenang kalau pakai masker. Oke, baik Mbak Anita Wahid. Jadi kalau dari sisi yang kan Mbak Anita kan memantau hoax ya yang terjadi. Kalau dari hoax ya pasti hoax ya, sesuatu yang tidak betul. Tapi juga terekam dinamika atau suasana kebatinan masyarakat sekarang. Gimana bacaan Anda? Sebenarnya sama seperti yang dikatakan oleh Uni Lubis gitu ya, bahwa memang ada keresahan yang sangat besar di masyarakat bahkan sebelum pemerintah mengumumkan ada kasus. Sebelum 2 Maret? Jauh sebelum itu gitu bahkan. Dari akhir-akhir Januari misalnya kami sudah mencatat bahwa sudah ada hoax yang muncul di situ berkaitan dengan virus corona. Hoax itu jangan dianggap sebagai hanya sekedar berita kosong, berita bohong saja. Tetapi hoax juga bisa menandakan bahwa ada keresahan di masyarakat sehingga mereka mencari informasi dari sana sini dengan serampangan yang salah satunya bisa jadi adalah informasi yang sebenarnya tidak akurat. Nah itu yang bisa kita lihat mengenai bagaimana masyarakatnya resah. Semakin kesini jumlah hoaxnya makin banyak. Hanya dalam kerangka waktu 5-6 minggu saja kami sudah menemukan 105 hoax yang berhubungan dengan corona. Apa? Itu angka jauh, 105 hoax dengan ini menunjukkan angka apa menurut Anda? angka yang sangat tinggi, luar biasa tinggi untuk satu hoax hanya dengan tema tertentu saja. Biasanya angka sebegitu itu angka sebulan untuk semua itu hoax 105 itu hoax dengan berbagai variasinya atau apa? Hoax khusus corona dengan berbagai macam variasinya. Tidak semuanya berkaitan dengan kesehatan. Ada yang misalnya dikaitkan dengan keagamaan. Misalnya karena permasalahan suku Uighur. Terus kemudian ada lagi yang dikaitkan dengan permasalahan xenofobia gitu atau makan babi dan seterusnya. Itu ada juga yang kaitannya kayak gitu. Tetapi sebagian besar adalah hoax-hoax yang membuat masyarakat berusaha mencari jawaban. Akhirnya muncul dengan imajinasi liar yang dituangkan dalam bentuk hoax. Artinya kekosongan ruang publik itu kosong diisi oleh pemerintah sehingga semua kemudian membuat tafsirnya sendiri-sendiri? Sebagian besar seperti itu. Itu terlihat sekali. Nah, kalau bicara mengenai keresahan, sebenarnya kalau tadi bilang bahwa pemerintah sudah siap, sudah mulai menjalankan, saya kok ragu ya, apalagi melihat bagaimana publik merespon itu. Salah satu hal yang membuat pemerintah akhirnya mengganti jubir kan adalah karena publik begitu kerasnya bersuara mengenai ketidakadanya komunikasi yang mampu menenangkan. Di saat yang sama publik juga tidak melihat bahwa ada memang kesiapan pemerintah dalam hal ini. Terutama sekali adalah ketidaksiapan pemerintah dalam melihat apa yang terjadi di masyarakat. Terutama baik. Jadi gini, suasana batin. Mbak Anita, jadi kira-kira siapa nih yang harus bertanggung jawab atau punya tanggung jawab yang cukup besar untuk meredakan kecemasan publik? Saya masih menunggu perwakilan dari KSP yang sudah berkomitmen untuk datang, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.